Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat datang di kelas digital Lamongan. Sekolah dasar cerdas berkarakter. Yeay. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti bersama dengan saya, Pak Hayat. Pak Hayat berasal dari SDN 1 Balongwangi, Kecamatan Tikung. Anak-anak sekalian, sebelum pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu agar nantinya dimudahkan oleh Allah dalam menerima pelajaran. Anak-anak ditirukan dalam berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak kelas 6, hari ini kita akan belajar tema 1, yaitu indahnya saling menghormati, materi surat Al-Kafirun, subtema 3, memahami makna surat Al-Kafirun. Adapun tujuan pembelajarannya adalah 1. Siswa dapat memahami makna surat Al-Kafirun. 2. Siswa dapat mencontohkan perilaku toleran dan simpati sebagai implementasi dari pemahaman surat Al-Kafirun. Anak-anak, tahukah kamu arti Al-Kafirun? Al-Kafirun artinya orang-orang kafir. Surat Al-Kafirun diturunkan di kota Mekah dan termasuk surat Makkiyah. Surat Al-Kafirun terdiri dari 6 ayat dan di dalam Al-Quran termasuk urutan surat ke-109. Selanjutnya, nama surat Al-Kafirun diambil dari ayat pertama, yaitu Qul ya ayyuhal kafirun. Anak-anak di rumah, tahukah kamu mengapa surat Al-Kafirun diturunkan kepada Nabi Muhammad pada waktu itu? Ada yang tahu jawabannya? Mengapa diturunkan pada Nabi Muhammad pada waktu itu? Karena orang-orang kafir merasa sudah putus asa dalam menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW. Akhirnya kaum Quraisy mengutus 4 orang untuk menemui Nabi Muhammad untuk menawarkan pergantian dalam menyembah Tuhan. 4 orang tersebut adalah 1. Al-Walid bin Al-Mughirah. 2. Al-Ashi bin Wa'il. 3. Al-Aswad bin Al-Muttalib. 4. Umayyah bin Khalaf. Mereka mengajak Nabi Muhammad untuk bergantian menyembah berhala kemudian menyembah Allah. Namun Nabi Muhammad SAW dengan tegas menolaknya. Akhirnya turunlah surat Al-Kafirun kepada Nabi Muhammad. Anak-anak, sekarang mari kita membaca surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah, hai orang-orang yang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Wala ana abidum ma abadtum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku. Nah anak-anak, selanjutnya kita lanjutkan tentang isi kandungan surat Al-Kafirun.
Isi kandungan surat Al-Kafirun yang pertama adalah kita umat beragama harus saling menghormati. Kita hormat kepada semua orang walaupun berbeda agama, berbeda suku dan bangsa. Contohnya, ada teman berbeda agama yang sakit, kita boleh menjenguknya. Yang kedua, bebas beribadah sesuai keyakinan masing-masing. Di Indonesia ada 6 agama atau kepercayaan. Kita yang beragama Islam, mari kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka yang berlainan agama akan beribadah sesuai keyakinan mereka. Yang ketiga, toleransi hanya dalam bidang sosial kemasyarakatan. Kita boleh bekerja sama dengan yang berlainan agama dalam bidang sosial kemasyarakatan. Contohnya, membersihkan jalan atau memperbaiki jembatan untuk kepentingan umum. Yang keempat, batas-batas toleransi bukan dalam hal akidah dan ibadah. Jadi, kita tidak boleh toleransi dalam keyakinan atau ibadah. Contohnya, hai teman, mari kita menyembah Tuhanku ya, besok gantian aku menyembah Tuhanmu. Atau, hai teman, ayo ke masjid, kita sholat bersama, gantian besok kita sholat di tempat ibadahmu. Nah, itu contoh yang tidak boleh dilakukan ya anak-anak. Anak-anak, sekarang mari kita ingat kembali arti surat Al-Kafirun. Di sini ada 6 ayat dari surat Al-Kafirun. Anak-anak bisa menebaknya artinya masing-masing ayat pada huruf sebelah kiri A, B, C, D, E, atau F. Dimulai dari ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, anak-anak, artinya pada huruf yang mana? Ya, ternyata artinya pada huruf D. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Sekarang ayat yang kedua. La a'budu ma ta'budun. Ayo, di mana artinya anak-anak? Artinya terletak pada huruf A. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Lanjut ayat ketiga. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Artinya pada huruf yang mana? Ternyata artinya pada huruf F. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Sekarang ayat yang keempat. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Dimana artinya pada huruf yang mana? Artinya pada huruf B. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Ayat yang kelima. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dimana artinya anak-anak? Ternyata artinya pada huruf C. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Sekarang ayat yang terakhir. Lakum dinukum waliyadin. Pasti artinya terletak pada huruf E. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, anak-anak di rumah, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar di rumah bersama kelas digital Lamongan. Jangan lupa jaga kesehatan dan sholat 5 waktu. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.